Selamat pagi teman-teman dan cik sekalian. Salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Jadi, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu komunikasi. Sekarang ada pengertian komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang dimana mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Proses komunikasi. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Model ini mempunyai 3 bagian dasar dari komunikasi. Yang pertama, pembicara atau speaker. Yang kedua, pesan atau message. Yang ketiga, pendengar atau listener. Model komunikasi David Caberlo. Dalam model komunikasi David Caberlo, terdapat unsur-unsur utama komunikasi yang dikenal dengan SCMR, yaitu source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, receiver atau penerima. Di samping itu, terdapat 3 unsur lain, yaitu feedback atau tanggapan balik, efek, dan lingkungan. Model komunikasi Bovie and Thiel. Bovie and Thiel dalam bukunya yang berjudul Communication Today menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan dari kegiatan. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pengirim memiliki sebuah ide atau gagasan. Yang kedua, ide diubah menjadi pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima pesan mengirimkan umpan balik. Bentuk komunikasi. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Tipe komunikasi. Pertama, komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri komunikator, atau lazim disebut komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Reardon tahun 1997 mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara 2 orang atau lebih yang menjadikan umpan balik secara langsung. Komunikasi antarpribadi terbentuk apabila seseorang ingin membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi bisnis terdiri atas yang pertama, fungsi secara umum, yaitu 1. Menginformasikan, to inform. Yang kedua, membujuk, to persuade. Dan ketiga, mempromosikan, to promote goodwill. Selanjutnya ada fungsi internal. Yang pertama, mengeluarkan dan menjelaskan peraturan atau prosedur. Yang kedua, mendorong pegawai melakukan perbaikan. Yang ketiga, menginformasikan progres perusahaan. Dan yang keempat, evaluasi, memberi penghargaan dan menegur karyawan. Dan selanjutnya ada fungsi eksternal, yaitu yang pertama membujuk konsumen membeli produk, yang kedua mempromosikan image positif perusahaan, yang ketiga memberikan kredit dan menagih hutang, yang keempat menjelaskan produk atau layanan, dan yang kelima mengklarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan.
Komunikasi bisnis yang efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencapai komunikasi bisnis yang efektif. Pertama, setiap komunikasi di dalam bisnis, apakah itu tertulis atau lisan, harus disusun secara logis. Misalnya ia harus memiliki permulaan yang baik, pokok atau isi yang baik, dan akhir yang efektif. 2. Komunikasi harus jelas dan ringkas. 3. Komunikasi bisnis harus mempengaruhi dan persuasif. 4. Komunikasi harus sopan. 5. Bahasa tubuh yang positif harus digunakan. 6. Umpan balik adalah komponen integral dari komunikasi. 7. Menjadi pendengar yang baik. 8. Mencoba menggunakan lebih banyak Anda daripada saya. Pendengar atau penerima pesan harus diberi arti penting. 9. Fakta-fakta harus tidak menjadi parsial. Fakta-fakta harus lengkap. 10. Fakta-fakta harus baru dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Yang pertama adalah antar manusia, berupa perbedaan persepsi dan bahasa, pendekatan yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya berkomunikasi, gangguan fisik, serta pengirim atau penerima mungkin terganggu oleh hambatan yang bersifat fisik, seperti akustik yang jelek, tulisan yang tidak dapat dibaca, cahaya yang redup, atau masalah kesehatan. Serta juga ada hambatan antar organisasi, seperti kelebihan beban informasi dan pesan, iklan komunikasi tertutup atau tidak memadai, serta penyaringan yang tidak tepat. Beberapa cara mengatasi hambatan komunikasi. Menurut Citro Broto 1982, mengungkapkan beberapa cara mengatasi hambatan berkomunikasi, yaitu belajar dan berlatih, memperdalam hubungan kemanusiaan, memahami sistem sosial, positive thinking, yaitu mencoba untuk selalu berpikir secara positif, menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunikator atau komunikan, menggunakan media komunikasi yang tepat, serta jarak fisik yang semakin dekat dengan lawan bicara maka akan semakin baik. Sekian materi kami, terima kasih.